Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial dan interaksi sosial, konflik dapat terjadi antar individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau konflik bahkan dapat melibatkan dalam skala yang lebih luas. Contohnya, konflik antar kelompok atau yang bahkan yang lebih luas yaitu konflik antar negara seperti Palestina yang melawan penguasa Israel. Kita lihat mengapa dapat terjadi konflik. Akar dari konflik adalah perbedaan, dan kita akan melihat faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya konflik sosial. Sebelum masuk ke faktor penyebab konflik sosial, kita lihat pengertian konflik. Konflik menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Dan ini konflik menurut para ahli, menurut Surjono Sukanto, dalam rangka mencapai tujuannya, setiap individu atau kelompok akan menggunakan segala cara termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Atau menurut Simmel, bila hubungan antar manusia berarti sebuah sosial, maka konflik juga dapat dijadikan atau dianggap sebagai sosialisasi. Dan menurut R.E. Park, konflik salah satu bentuk interaksi sosial. Dari pengertian di atas, maka kita ambil kesimpulan konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan melalui suatu ancaman atau kekerasan. Karena di sini manusia untuk mencapai tujuannya adalah dengan cara menentang pihak lawan, maka itu terjadilah sebuah konflik. Dan di sini kita akan melihat faktor-faktor penyebab konflik sosial. Ada 4. Yang pertama yaitu perbedaan antar orang perorangan atau individu. Biasanya untuk konflik antar perorangan atau individu ini adanya perbedaan pendirian atau perasaan dari masing-masing individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Karena orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda, dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memilih nilai-nilai atau norma sosial yang berbeda. Contoh perbedaannya misalnya sebab akibat, sopan tidak sopan, atau pantas tidak pantas dalam kebudayaan tersebut. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan baik antar individu, antar kelompok, atau orang dengan kelompok, atau orang perorangan dengan kelompok. Seperti contohnya yaitu rencana pembangunan bandara di Kulon Progo, Yogyakarta. Di sini terjadi perbedaan kepentingan antar kelompok dengan pemerintah, di mana di Jogja ini dikatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pembangunan bandara karena masyarakat menganggap khawatir lahan akan hilang atau ganti rugi dari pembangunan tersebut tidak akan jelas dan berbagai alasan lainnya. Di sini peristiwa ini menggambarkan bahwa pembangunan dalam
pembangunan pemerintah menghadapi berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Yang keempat, perubahan nilai-nilai yang cepat sehingga untuk sementara waktu mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Misalnya, peraturan merokok di tempat umum. Nah, di sini pemerintah tidak langsung memberlakukannya di seluruh masyarakat Indonesia, namun hanya di beberapa tempat saja, sehingga banyak masyarakat yang memprotes dan perubahan nilai itu tidak bisa langsung diterima oleh masyarakat. Kita lihat ini contoh-contoh konfliknya, konflik antar individu, konflik antar kelompok, ataupun yang lebih luas ada konflik antar negara. Baik, sekian yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.